Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang Toha kampungnya dari Bali jauh atau tidak? Kalau kampungnya Bang Toha menuju Bali itu sangat jauh, sahabatku semua. Jadi mungkin sekitar hampir satu malam satu hari lah kalau tak silap. Dulu saya pernah kerja di Bali dan itu perjalanan naik bus sangat panjang sekali. Jadi kalau sudah sampai di kota Banyuwangi itu ada penyeberangan yang dimana kita naik kapal feri. Insya Allah lah nanti kalau Bang Toha ada rezeki saya akan berkunjung ke Bali. Tapi kalau pergi ke Bali itu budgetnya juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Apalagi di sana merupakan salah satu kota wisata. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang pernah berwisata di Bali tahu sendirilah harga makanan di sana, kemudian untuk tempat tidurnya juga cukup lumayan mahal. Apalagi Bali ini kan termasuk salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan pariwisatanya bahkan sampai ke penjuru dunia. Oke, malam ini Bang Toha akan berkunjung ke Festival Kampung. Kalau semalam Bang Toha kan berkunjung ke Festival Pekan. Biasanya orang kampung yang dimana kalau orang berada, kalau misal kata kenduri sunatan atau kenduri pernikahan akan mengadakan acara besar-besaran. Salah satunya mengundang festival budaya seperti ketoprak. Kebetulan kampung sebelah cukup dekat sajalah ada festival ketoprak. Bang Toha akan tunjukkan suasana festival kampungnya seperti apa suasananya. Langsung ikuti perjalanannya Bang Toha menuju ke kampung sebelah. Kali ini tidak bersama Mbak Feni. Mbak Feni mau balik ya? Iya. Mbak Feni mau balik ke rumah. Jadi Mbak Feni itu tidak menetap di rumahnya Bang Toha, sahabatku semua. Mbak Feni, hati-hati. Iya. Dapat salam dari cowok Malaysia. Gimana? Salam kembali? Iya, salam kembali. Kata Mbak Feni, salam kembali. Jadi rumahnya Mbak Feni ini cukup lumayan jauh, sekitar 30 menitan. Biasanya Mbak Feni kalau menginap atau bermalam di rumahnya Bang Toha itu 4 hari atau 3 hari. Kali ini udah 3 hari 3 malam Mbak ya. Sekarang waktunya pulang ya. Oke, hati-hati Mbak Feni. Semoga selamat sampai di rumah. Dan Bang Toha akan menuju ke kampung sebelah. Alhamdulillah, hasil daripada merantau di Malaysia setidaknya bisa membantu saudara yang ada di kampung, termasuk Mbak Feni yang dimana beliau sudah lulus sekolah, kemudian Bang Toha suruh untuk jualan es teh lah. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Ramai juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, mana gadis kampungnya? Kok tidak pernah nampak gadis-gadis kampung yang ada di perkampungannya Bang Toha? Sekarang sahabat-sahabat semua, anak gadis kebanyakan itu berada di bilik main handphone. Tidak seperti zaman dulu, yang dimana kalau zaman dulu biasanya kalau ada acara festival ketoprak seperti ini itu sangat ramai. Tapi sekarang kebanyakan main media sosial. Jadinya kalau di acara festival ketoprak ataupun festival lainnya itu jarang keluar. Kalaupun keluar juga ada, tapi tidak begitu banyak. Lokasinya itu masuk lorong kampung, sahabatku semua. Jadi kalau di kampung di Indonesia, misal kata warga punya kenduri, mobil itu tidak boleh lalu ya dalam satu hari. Sebab tengah ada acara cukup lumayan besar. Dan di persimpangan jalan ini sudah dikasih tanda, maaf jalan ditutup. Kita akan menuju ke lorong kampungnya. Acaranya ini memang benar-benar di tengah jalan. Mungkin kalau di perkampungan Malaysia tidak diperbolehkan ya, tapi kalau di Indonesia hal seperti ini itu sudah menjadi hal biasa, sahabatku semua. Jadi kalau di sini tidak ada masalah. Cuma untuk mobil ataupun kereta tidak boleh lalu, harus lalu jalan lain. Kita akan menuju ke Festival Budaya Ketoprak, yang dimana ini acara kenduri. Kalau tak silap kenduri pernikahan. Biasanya kalau di kampung mengundang grup festival budaya ketoprak biasanya adalah orang yang cukup ada atau bisa dikatakan orang kaya lah. Karena kalau untuk mengundang grup festival budaya ketoprak ini juga cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Biasanya di festival budaya ketoprak tersebut menceritakan tentang sejarah pada zaman dahulu. Dan di sini nampaknya juga sudah cukup mulai ramai, sahabatku semua. Banyak budak-budak kecil atau anak-anak kecil yang tengah menyewa motor listrik. Jadi kalau di kampung itu misal kata ada festival seperti ini, biasanya orang luar akan bawa barang-barang
seperti motor listrik, yang dimana kalau di kampung ini kan warga di sini jarang punya motor listrik, jadinya orang jauh bawa motor listrik seperti ini untuk disewakan, dan biasanya sekitar 15 menit sewanya sekitar Rp15.000 atau Rp4.30. Dan sekarang Bang Toha sudah berada di lokasinya. Sangat ramai sahabatku semua. Biasanya budak-budak kecil atau anak-anak kecil jika ada festival seperti ini, mereka amat sangat bahagia. Dan ini merupakan salah satu kendaraan para penjual makanan di sini ya. Jadi biasanya penjual makanan ataupun penjual mainan membawa kendaraan seperti ini, seperti roda 3. Jadi di Indonesia ada berbagai jenis kendaraan ya sahabatku semua. Kalau di Malaysia kendaraan roda 3 seperti ini nampaknya nggak ada ya. Tapi kalau di Indonesia ada kendaraan roda 3 yang dimana untuk mengangkut barang-barang orang yang berjualan di sini. Nah, inilah motor yang disewakan. Yang dimana kalau anak kampung kan jarang naik motor seperti ini sahabatku semua. Dan ini pun festival seperti ini setahun sekali belum tentu ada sahabatku semua. Jadi lokasinya berada di tengah-tengah kampung. Lihat, ini mobil mau lalu saja susah karena kebanyakan di sini di tepi-tepi jalannya itu sudah ditempati penjual makanan, kemudian ada orang yang sewa motor listrik seperti ini. Di tengah-tengah kampung lokasinya, sahabatku semua. Dan di sini juga ada tempat bermain anak-anak sewa. Biasanya kalau masuk di tempat permainan anak-anak seperti ini harganya sekitar Rp10.000 atau Rp2.60. Kalau untuk sewa motor seperti ini agak cukup lumayan mahal, Rp4.50 atau Rp15.000. Budak-budak kecil amat sangat senang. Dan festival budaya ketopraknya itu ada di ujung sana sahabatku semua. Jadi ini nanti nontonnya berada di tengah-tengah jalan. Banyak sahabat cepat daripada Malaysia, Bang, itu serasa kembali ke era 80-an funfairnya. Ini bukan funfair sahabatku semua, melainkan ini ada festival budaya ketoprak. Tapi ini yang mengundang orang tengah buat kenduri. Di sini kalau untuk makanannya biasanya bakso, mie ayam. Kalau untuk satu porsinya sekitar Rp3, Rp4. Ada juga telur gulung. Jadi makanannya seperti ini sahabatku semua kalau di kampung itu. Nah, ini dia gadis-gadis kampung kemarin yang menanyakan sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, mana gadis-gadis kampungnya? Ini dia gadis-gadis kampungnya. Tapi masih kecil-kecil sahabatku semua gadis-gadis kampungnya. Jadi jalannya ditutup karena ada acara festival ketoprak. Di sini ada juga jualan tahu goreng, bakso lagi. Jadi memang kebanyakan jualannya itu bakso. Kalau tidak bakso, tahu goreng. Kalau ada festival budaya ketoprak seperti ini. Kebab juga ada, sosis. Lokasinya benar-benar berada di tengah kampung. Karena ini musiknya terlalu keras, jadi Bang Toha akan coba vlogkan saja sahabatku semua. Ada juga gadis-gadis kampung yang tengah membeli makanan. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang bertanya-tanya, Bang, kenapa nggak ada gadis kampung yang muncul? Karena kebanyakan gadis kampung sekarang banyak bermain media sosial sahabatku semua, makanya jarang keluar rumah. Dan nampaknya Bang Toha pun datang terlalu awal, acaranya belum dimulai. Di sini juga ada gadis kampung lagi sahabat-sahabat semua, yang dimana juga ikut memeriahkan festival budaya ketoprak. Ini festival kampung ya, kalau semalam festival pekan. Ini lokasinya benar-benar berada di tengah perkampungan, bahkan di tengah jalan. Dan ternyata ini acara majelis pernikahan. Dan ini dia tuan rumahnya, yang dimana ada 2 pisang. Jadi biasanya kalau di
Jawa kalau ada kenduri pesta pernikahan akan ada pohon buah pisangnya di depan pintu. Karena Bang Toha datang awal, ternyata acaranya belum dimulai. Biasanya acara ini akan dimulai sekitar pukul 9. Cuma Bang Toha datang pukul 8. Jadi Bang Toha mau bantu-bantu istri untuk kemas-kemas di kedai terlebih dahulu. Yang penting Bang Toha sudah tunjukkan suasana Festival Budaya Ketoprak yang ada di kampungnya Bang Toha. Festival seperti ini berlangsung 1 hari 1 malam. Jadi selama 1 hari 1 malam jalanan di sini itu tidak diperbolehkan mobil untuk lewat di sini sebab ramai penjual makanan, kemudian penjual mainan, dan juga nantinya para warga juga akan berkumpul di jalanan ini untuk menonton Festival Seni Budaya Ketoprak, sahabat-sahabatku semua. Nanti kalau semakin tengah malam biasanya akan semakin ramai para warga untuk berkumpul. Di sini motor pun dimodifikasi untuk jualan bakso. Biasanya yang jualan makanan seperti ini adalah orang jauh, bukan orang kampung di sini, melainkan pedagang-pedagang dari luar daerah untuk mengisi acara keramaian yang ada di festival kampung. Di sini kalau untuk kendaraan mobil memang juga jarang, sahabatku semua, rata-rata menggunakan motor. Bahkan motor saya pun saya letak berada di ujung sana, karena kalau saya bawa masuk ke dalam bisa-bisa kesulitan, takut macet. Dan ini dia pesona gadis-gadis kampung yang ikut menghadiri acara Festival Seni Budaya Ketoprak. Festival Seni Budaya Ketoprak yang ada di perkampungan seperti ini tidak setiap harinya itu ada, sahabatku semua. Bahkan bisa-bisa mungkin hanya 1 tahun sekali, kalau untuk sebulan 2 kali juga tidak mungkin, karena di sini biasanya hanya warga yang mampu yang bisa mendatangkan acara Festival Budaya Ketoprak. Video ini sebagai bentuk informasi biar kita saling mengetahui satu sama lain. Apalagi Bang Toha juga seorang perantau yang dimana kalau merantau di Malaysia juga suka ngevlog di suasana perkampungan Malaysia. Kali ini kebetulan Bang Toha berada di kampung halaman, jadi Bang Toha ngevlog suasana perkampungan Bang Toha saat acara Festival Ketoprak yang ada di kampung seperti ini, sahabatku semua. Dan ternyata kali ini macet juga sebab ada mobil yang dimana mau lalu, tapi kali ini disuruh lewat jalan lain. Sebab kalau menuju ke bawah pastinya juga tidak bisa lewat, ada panggung. Hampir mirip pasar malam, cuma bukan pasar malam, melainkan Festival Budaya Ketoprak. Biasanya nanti acaranya akan berlangsung dari mulai pukul 10 malam sampai pukul 12. Pembukaannya itu biasanya pukul 9, tapi pukul 9 biasanya sembang-sembang terlebih dahulu. Pukul 10, pukul 12 baru akan dimainkan dramanya atau alur ceritanya. Biasanya akan membahas tentang cerita pada zaman dahulu, cerita kerajaan ataupun cerita-cerita kisah tentang perjuangan di tanah Jawa. Biasanya seperti itu, sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku semua, videonya mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan vlognya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.